Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kesha Family Channel. Hari ini teman-teman, aku mau nge-share gimana caranya mengatur keuangan bulanan saya yang dikasih sama suami saya setiap bulannya. Jadi gini teman-teman, uh, aku punya dompet ajaib. Kenapa saya bilang dompet ajaib? Karena dompet ini bisa bikin ngerem saya untuk nggak beli sesuatu yang nggak penting gitu. Beli kita nggak harus beli sesuatu yang nggak penting gitu dengan dompet ini. Jadi gini teman-teman, ini dompet saya beli online, bukan saya yang beli ya, sebenarnya malah dibeliin sama teman suami saya. Online harganya sekitar 35-an ya kalau di online. Beda-beda sih, kadang-kadang setiap toko beda-beda, tapi sekitar segitulah, 35-40 ribu nih dompet. Dan ini sangat berguna banget buat saya. Ini di dompet itu ada tanggal-tanggalnya nih teman-teman. Ada tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tanggal 31. Nih sampai tanggal 31 ya teman-teman. Dan kalau udah habis gajian, suami saya habis gajian, saya pasti akan dikasih uang, dan saya masukin setiap tanggalnya itu 50 ribu, karena jatah saya itu setiap harinya cuma 50 ribu. Kayak gini contohnya teman-teman. Jadi saya masukin ini 50 ribu, ini lagi 50 ribu, dan seterusnya ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja. Terusnya biasanya juga setiap minggunya, seminggu sekali itu biasanya saya ada belanja mingguan. Belanja mingguan saya 150 ribu. Tadinya sih belanja mingguan saya 200 ribu, tapi karena pandemi ya teman-teman, pendapatan suami juga pastinya berkurang, jadi ini dikurangin aja biar cukup. Tadinya saya berpikir 150 ribu cukup nggak ya, yang sedangkan 200 ribu aja saya masih apa namanya, kayaknya udah mikir berat gitu. Waktu kemarin tuh 200 ribu, aduh belinya ini udah diirit-irit, dikurang lagi 150, ternyata setelah dijalanin bisa teman-teman. Dan kadang-kadang juga buat seminggu itu kadang-kadang malah lebih gitu, masih ada sisa lauk yang belum dimasak minggu kemarin gitu teman-teman. Jadi ini saya taruh di sini, misalnya di tanggal ini, abaikan ya teman-teman, anak saya lagi minta jajan, lagi minta makan jajan. Jadi saya taruh misalnya di tanggal 1 itu hari Minggu, biasanya saya belanjanya setiap hari Minggu kan. Misalnya tanggal 1 ini hari Minggu, jadi saya taruh di sini belanja mingguannya di tanggal 1. Ini biasanya saya kasih notes ada belanja mingguan. Dan seterusnya teman-teman sampai ketemu hari minggu lagi juga begitu, dikasih notes aja gitu. Dan biasanya ada tagihan, biasanya yang saya bayar setiap bulannya itu, tagihan yang saya bayar itu TV kabel, biasanya di tanggal 2. Jadi saya taruh ini di tanggal 2, ada 50 ribu harian sama 50 ribu TV kabel. Jadi saya kasih note di sini, TV kabel, bayar TV kabel, ini di sini. Dan setiap bulannya tuh saya nyisiin buat uang aqua sama gas, soalnya kalau dipakai sama uang harian nanti takutnya kurang, karena jajan kakak kan kadang-kadang jajan bisa lebih, bisa itu kan, atau buat apa dulu, takut kurang. Kalau aqua kan lumayan harganya 18 ribu, jadi kalau 50 kurangin 18 ribu 32, kayaknya masih itu ya, takut ada apa-apa juga. Jadi setiap bulannya dibedain uang aqua sama gas sekitar 200 ribu. Soalnya kan gas itu 2 kali beli, kalau aqua itu sekitar 8 kali atau 7 kali lah, seminggu 2 kali aqua itu beli aqua. Jadi di sini kita masukin di paling ujung karena nggak pakai kan ya teman-teman. Di sini tanggal 31, kalau sampai tanggal 31, kalau sampai tanggal 30 kan mininya kosong, nggak kepake. Jadi ini
saya pakai buat tempat uang gas. Biasanya ada uang lain-lain. Uang lain-lain itu biasanya buat kalau kita pergi ke pengen jalan-jalan ke mall, ngajak anak main bola atau mandi bola, atau kita pengen makan di luar, biasanya pakai uang lain-lain. Biasanya itu setiap bulannya saya kasih uang lain-lain itu sekitar 300.000. Tapi semenjak ada pandemi ini nggak ada uang lain-lain ya teman-teman. Uang lain-lainnya dipakai buat yang makan aja lah, kan namanya gaji suami kan nggak seperti yang kemarin-kemarin. Jadinya gimana caranya kita ngatur uangnya aja, yang penting bisa makan, kita sehat aja sekarang mah. Itu teman-teman, ini kakak lagi gangguin. Jadi setiap minggunya teman-teman, jadi saya itu ada setiap minggu, setiap hari itu kan 50.000. Setiap hari 50.000 itu kadang kepake 20.000, kadang kepake 40.000, kadang kepake 30.000. Jadi pokoknya setiap hari itu kalau emang ada sisa, saya akan masukin ke celengan ini teman-teman. Ini buat koinnya, ini buat apa namanya, yang kertas. Mau sisanya cuma 2.000 kek, mau sisanya cuma 1.000, atau sisanya 30.000, atau sisanya 10.000, pokoknya seberapa pun sisanya, walaupun cuma 500 perak pun saya akan masukin ke sini koinan nih. Kayak gini nih contohnya teman-teman. Jadi seandainya nih kayak 3.000, sisanya gitunya cuma ada 3.000 nih ya, ya udah saya akan masukin ini, masukin ke itu kakak. Tinggal kakak yang mau masukin ya kak, ya masukin ke sini. Terus yang 2.000-nya ke uang kertas saya masukin ke sini. Kan ini karena ini kecil teman-teman, kadang 1 bulan aja ini udah penuh teman-teman. Kayak kemarin, bulan kemarin penuh segini, itu ada 130.000. Lumayan. Jadi saya tukar di Indomaret. Jadi saya masukin ke sini. Nanti pokoknya saya masukin ke sini. Kalau sini penuh ya kita nyari yang lebih gede lagi ya teman-teman, dibuka nyari yang lebih gede lagi. Yang penting kan secara nggak sadar kita ada tabungan. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan sebelum saya kenal dompet ini nih, saya tuh prinsipnya setiap gajian nabung nih, mamanya harus 500.000. Dan ternyata belum sampai akhir bulan, uang belanja saya, uang buat makan itu nggak cukup. Akhirnya 500.000 itu kepake juga, jadi habis. Jadi selama udah ada dompet ini, jadi meskipun saya nggak ada tabungan pun, setelahnya mungkin gajian kita pas banget buat ngisi dompet ini, tapi kita ada sisa-sisaan ini yang nggak sadar kita isi. Jadi nggak sadar ada berapa ini juga ada berapa nggak tahu. Jadi ada tabungan lah ya nggak kayak kemarin gitu. Gitulah teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa juga kalian terapin, atau bisa juga biar buat contoh atau apa, biar ya kita sama-sama share lah gimana. Kalau saya sih seperti ini, mungkin teman-teman juga punya cara tersendiri buat ngatur keuangan. Jadi saya cuma share, semoga ini juga bermanfaat dan bisa kita semua bisa punya tabungan lah buat kedepannya gitu. Soalnya kan apalagi saya orang merantau, ada kalanya pengen pulang kampung, kalau kita nggak ada tabungan ya mau pulang kampung pakai apa gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian video saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.